yang muda-muda ini juga perlu mendengar cerita-cerita semacam itu untuk menguatkan hati, juga memberikan melihat kebenaran mungkin dari sisi yang lain. yang lain lah. Manaqibil aulia, manaqibil sholihin, yang kalau kita baca, kita resapi hukumnya sama dengan ketika Allah sampaikan dawuh kepada Kanjeng Nabi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Cerita para nabi terdahulu yang aku ceritakan kepadamu itu untuk memantapkan, menetapkan hatimu. Ini sebetulnya kalau Kanjeng Nabi barangkali sudah nggak terlalu butuh ditetapkan, sudah dijaga sama Allah. Yang perlu ditetapkan ini kan apa? Kita biar enggak ya. Jadi cerita para nabi termasuk ceritanya orang-orang yang menempuh jalannya para nabi, yakni para aulia, untuk memantapkan hati. Karomah-karomah, cerita-cerita semacam itu untuk apa? Membuat hati kita semakin mantap bahwa ini dari hasil orang yang mengikuti syariat, dari hasil orang yang mengikuti jalannya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa jalan yang diikuti itu benar. Karena kalau jalan yang tidak benar, nggak mungkin muncul yang karomah. Mungkin munculnya istidrot, mungkin munculnya ya, itu satu bukti. Kalau lebih khas lagi, kalau saya bilang satu bukti bahwa jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang notabene adalah jalannya semua aulia yang tahu kita, Allah memunculkan karomah Syekh Abdul Qadir, Syekh Abil Hasan Syadzili, Bahauddin Naqsyabandi, dan generasi berikutnya sampai hari ini notabene mereka adalah orang-orang Sunni, orang Ahlus Sunnah, Asy'ari. Nah, bisa dibilang bahwa dengan mereka orang begitu muncul begini, berarti dia begitunya itu benar. Yang kalau nggak benar nggak bakal muncul begini. Nah, ini kita kaula muda ini, Beb, kan perlu tasbitul fuad dengan jalan-jalan kayak begitu. Selain iki lho dalile, inilah dalil. Jadi kita perlu ada faktor-faktor X yang perlu kita carikan sumbernya gitu. Nah ini, bahwa Allah memunculkan ya seperti kisah para ulama-ulama dahulu pun juga bahkan lebih banyak lagi ya mungkin ya yang direkam oleh kayak Syekh Abdul Qadir Jailani yang direkam oleh murid-murid beliau. Ada kitab Qalaitul Jawair, ada kitab yang menceritakan keramatnya Syekh Abdul Qadir sampai saat ini. Jadi dan itu nyambung. Saya tempoh hari dikasih kitab oleh Kiai Hanif Muslih tentang ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa semua wali itu telapak saya ini di atas lehernya para aulia. Ya. Gadami ala ragabati kulli walin. Ya. Itu nyambung dari pengarangnya itu dapat dari ini, cerita itu dapat dari ini sampai dari orang yang pada saat itu ngalami. Di antaranya diceritakan di situ Al-Haggari, ada Syekh siapa Al-Haggari itu, ketika Syekh Abdul Qadir mengucapkan itu, Al-Haggari ini langsung maju mencium kakinya di majelis itu beliau hadir, maju terus mencium kakinya Syekh Abdul Qadir, artinya taslim bahwa memang begini makommu, kedudukanmu di sisi Allah, kakimu ini di atas lehernya para walilah. Maknanya yang tersirat dan wallahu alam, Allah yang tahu. Tetapi ucapan itu nyambung, mutasil sampai kepada beliau yang alami sendiri. Nah, di antaranya cerita juga
eh, pada waktu itu hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu seorang sufi besar, wali besar, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Itu beliau di Ubaidah ini dari Baghdad 600 kilo. Anda bisa bayangkan 600 kilo pada masa itu, nggak ada motor, nggak ada SMS, nggak ada apa, WA, nggak ada YouTube, nggak ada apa, macam-macam yang memudahkan komunikasi. Lah, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai pada masa itu diceritakan beliau di kholwat, di zawiyahnya tempat beliau mengajar ini, dia kholwat, ditunggu oleh murid-muridnya. Tiba-tiba jendela tempat kholwat ini buka, Shadaqa Abdul Qadir. Jadi tiba-tiba dia mengucap begitu, Shadaqa Abdul Qadir, tutup lagi. Muridnya hilang, apa ini? Muridnya memang tahu bahwa pada masa itu juga hidup seorang waliullah besar yang bernama apa? Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi apa maksudnya apa? Ucapan Shadaqa Abdul Qadir. Ketika diurut ke jamnya pas dengan Syekh Abdul Qadir ketika mengucapkan apa? Qadami ala raqabati kulli wainillah. Jadi Imam Rifai yang berada 600 kilo dari apa? Dari Baghdad itu bisa Shadaqa Abdul Qadir. Lah bagaimana mereka kontak? Ini urusan Allah. Tidak bisa. Jadi itu dunia para apa? Para aulia. Jadi anulah, yang muda-muda ini juga perlu mendengar cerita-cerita semacam itu untuk menguatkan hati, juga memberikan melihat kebenaran mungkin dari sisi yang apa? Lain. Yang lain lah. Para wali ini kadang memberikan pelajaran kepada kita hal-hal yang kita nggak nyono-nyono. Oh, begitu toh.